Halo, semangat inovasi kembali. Kita bertemu sekarang di konsep dan karakteristik Big Data dalam konteks variety. Sesuai namanya, variety. Kita sudah bisa menangkap. Ini berbicara masalah jenis, tipe, dan variasi file. Nah, kita juga maklum, mungkin Bapak rekan-rekan dan mungkin rekan-rekan sekalian yang selama ini berkecimpung dengan data, menghasilkan file, dan lain sebagainya, selalu berkecimpung dengan setiap file itu punya versi, punya jenis, punya tipe, dan variasi. Nah, dalam konteks big data, maka kita tidak lagi melihat bahwa data itu harus single format atau single type, tapi multi type atau variety-nya sangat besar. Bisa saja jenisnya macam-macam. Contoh jenis, kadang kita bisa mengolah data image dalam bentuk JPG atau GIF, begitu ya. Kemudian digabungkan dengan data yang kita dapatkan dari sensor IoT atau Internet of Things. Sebagai contoh di lab kami sedang meneliti bagaimana mengkoleksi data dari pasien COVID-19 yang nanti diminta memotretkan satu anggota tubuhnya yang bisa memberikan tanda tentang penyakit tersebut, dan kemudian digabung dengan data sensor yang dihasilkan dari smartwatch. Nah, digabungkan itu akan kemudian bisa mengidentifikasi lebih akurat apakah pasien tersebut terkena COVID secara positif atau tidak. Misalnya semacam itu. Nah, dari situ, dari case itu kita bisa melihat bahwa yang kita pakai untuk melakukan analisis big data pasien COVID-19, kita tidak hanya mengandalkan data PCR misalnya, tetapi kita bisa menggunakan data JPEG, ya, image, kemudian dari sensor tubuh yang dimiliki. Jenis filenya pasti beda. Satunya image, satunya data biasa. Formatnya pasti beda, tipenya. Satunya format JPG misalnya, yang satunya format teks ya. Dan bervariasi ya, gitu ya. Kadang JPEG-nya itu dipotret dengan smartphone, dengan kamera komputer dan lain, itu juga menyebabkan variasinya berbeda. Maka kita juga menjadi lazim dan maklum ketika kita melihat bahwa kadang file yang kita olah dalam proses big data itu bisa variasinya macam-macam. Karena dihasilkan dari versi, misalnya Microsoft Word yang berbeda, dari file PDF yang berbeda, dan seterusnya. Dalam konteks ini kita bisa melihat peran big data adalah dia tidak terlalu memperdulikan tentang variasinya. Tapi yang penting apa? Kontennya. Nah, jadi usahanya adalah bagaimana konten yang ada dalam file tersebut itu bisa dibaca, bisa disimpan, dan kemudian pada titik tertentu bisa dianalisis. Kesimpulan dari submodul ini adalah kita kemudian dikenalkan bahwa big data itu sangat open terhadap berbagai macam jenis file. Asal dia bisa dibaca, asal dia bisa dianalisis, maka itu bisa diolah dalam big data. Pada modul-modul nanti kita akan mempelajari bagaimana itu terjadi. Tapi yang paling penting saat ini adalah kita mengenali karakteristik ini. Kita bertemu di submodul berikutnya. Semangat inovasi!